Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kali ini ketemu lagi dalam channel Daur Ulang Plastik. Ya, kali ini saya memang akan memberi masukan, ya saling bertukar pikiran karena situasi yang saya pada saat ini banyak teman-teman yang minta saran atau masukan bagaimana menghadapi bisnis rongsok ini yang baik dan benar ya guys ya. Ya, ini pertama-tama itu kemarin ada teman yang bilang ini caranya gimana, kok saya modal malah habis, utangnya masih banyak lah itu. Saya tekankan buat teman-teman semua, kalau kita mau bisnis rongsok daur ulang plastik, kita benar-benar harus tahu bisnis itu bagaimana jalannya, perputarannya. Apalagi kita juga harus tahu ilmunya, apa yang kita olah, apa yang kita akan perjualbelikan intinya ya guys ya. Karena apa? Sebenarnya ini bisnis yang sangat menjanjikan ya guys. Kenapa saya bilang sangat menjanjikan? Karena barang itu selalu ada, barang itu selalu ada kan. Yang kedua, yang membeli juga ada, keuangannya juga bagus. Nah, jadi kurang apa lagi? Jadi barangnya juga tahan lama, dalam arti tahan lama ya bebas risiko kalau saya. Ya cuma risikonya itu kerapian dan juga guys, kita pintar-pintar mengatur atau merapikan, itu aja. Jadi sebenarnya bisnis ini kita mau dimodal berapapun bisa, itu yang paling istimewa itu. Jadi kita modal tenaga keliling juga bisa, kita modal 10.000, 50.000, 100.000 pun bisa. 10 juta, 1 juta, 2 juta, 3, 10, 30, 50, 100, 200 juta, 1M, 2M pun bisa. Nah itu sebenarnya kalau bisnis itu sebenarnya luas sekali ini, bisnis rosok itu. Karena apa? Itu ya memang sangat menjanjikan sekali ya guys ya. Cuma terkadang kita itu manajemennya yang kadang kita itu disalah. Jangan sampai kita itu harus dipikir dengan logika akal sehat ya guys ya. Jangan sampai kita itu hanya, ya bukan hanya ya, kita bisnis rosok kita nanti jadi rosokan. Nah itu loh. Maksud saya gimana? Kita itu hanya bisnis limbah, bisnis daur ulang apa? Ya kita itu semampunya, jangan kita paksakan dengan sampai berhutang banyak lah itu yang paling bahaya itu. Karena apa? Bisnis itu kelemahannya juga ada, kelemahannya juga ya guys. Di samping itu nanti limbahnya juga di pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pencemaran air apa. Di samping itu juga kita itu harus benar-benar tahu penyusutan ya. Itu penyusutan itu sangat penting, karena kita beli 1 karung 1 kilo hari ini beda dengan penyusutan besok 1 kilo besoknya. Nah itu ya guys ya. Jadi itu penyusutan itu sangat penting ya guys, karena bedanya itu kita beli 1 ton hari ini tidak sama hasilnya beli 1 ton besok. Kenapa begitu ya? Kita itu bisnisnya limbah rosok. Tapi yang saya tekankan, jangan sampai kita ini bisnis rosok nanti akhirnya jadi rongsokan ya guys ya. Dalam arti kita itu hanya bisnis rosok, kenapa harus sampai mengorbankan segalanya? Jadi mengorbankan aset kita, mengorbankan nama baik kita. Pokoknya kita benar-benar harus belajar ilmunya, benar-benar tahu terus. Misalnya kita sudah tahu di
bidang pemilahan, kita juga harus tahu manajemen. Misalnya kita mau jadi penggiling, kita harus tahu kinerja gilingan itu bagaimana, cara kerjanya, ilmunya bagaimana. Jadi kita kalau kita trouble mesin, trouble apa, kita tahu itu guys. Jangan sampai kita itu kalang kabut. Kalau kita kerja rosok sampai utangnya, angsurannya, buahnya itu kasihan saya itu. Karena apa? Karena ya itu rosok itu tidak bisa dipastikan keuntungan bersihnya berapa, karena beda-beda guys. Karena kita itu namanya limbah, kadang itu limbah itu bisa tingkat kebersihannya baik, tingkat kebersihannya buruk, berarti penyusutannya kadang banyak, kadang sedikit. Nah itu yang perlu Anda tahu, kita semua tahu ya guys. Jadi mohon teman-teman semua bijaklah dalam mengatur keuangan di bisnis ini, karena nanti kita kalau kita nafsu, dalam arti nafsu itu ya kita itu mau meningkatkan omset dengan modal yang gede, misalkan kita 1 ton meningkat 5 ton, 10 ton. Nah, kalau kita itu benar-benar belum menguasai, nanti kita itu malah kalah, malah duit kita habis. Jadi sesuatu itu tidak bisa instan, memang harus step by step, jadi sedikit demi sedikit guys. Harus gitu. Semua, bahkan orang-orang sukses di rosok itu rata-rata mereka semuanya itu dulu memang dari nol. Tidak ada yang, jarang yang istilahnya dari alih profesi langsung bisnis itu punya uang, modalnya uang aja tapi pengetahuannya kurang langsung jadi, tidak mungkin. Pasti mereka rata-rata malah dari mereka punya uang jadi tidak punya uang itu. Karena apa? Misalkan pensiunan, ada uang pensiunan untuk mungkin pensiunan pabrik atau apa untuk bisnis rosok, yang setahunya dia mudah, dia tahu, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu penyusunannya, akhirnya malah rugi, duitnya habis, bahkan sampai utang buang, sampai habis barang, habis-habisan, misalnya rumahnya kesita pun banyak guys di rosok itu. Jadi kita benar-benar, saya tekankan lagi ya guys, kenapa ini saya selalu mengulang-ulang ini, karena ini sangat penting. Akhir-akhir tahun ini banyak teman-teman yang datang tukar pengalaman, kenapa itu ya, rata-rata gitu guys. Jadi mereka rata-rata barang habis, duit habis, utangnya banyak. Nah, itu jadi keuntungannya kurang. Nah, itu karena apa? Karena memang mereka itu selalu menyepelekan itu. Kalau saya di bidang itu, kamu itu belajar dulu, tahu barang A, barang B, kamu harus tahu. Nah, itu. Jadi juga penjualannya itu, terkadang penjualannya bukan langsung ke pabrik ya, lewatnya broker. Nah, itu juga kelemahan ya guys. Itu hati-hati ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita itu bisnis rosok akhirnya jadi rosokan. Nah, itu harapannya kita itu sukses, kita itu hidup yang lebih baik dari sebelumnya, malah menjadi hancur lebur. Dalam arti hancur lebur itu ya rugi, akhirnya miskin, utangnya banyak, itu kasihan. Hanya karena kita itu bisnis limbah rosok, akhirnya jadi rosokan. Nah, itu ya guys ya. Jadi saya tekankan, hati-hati teman-teman semua dalam mengatur keuangan, dalam berbisnis. Siapa relasi kita, apa yang kita olah, marketing kita juga harus tahu, cara manajemen anak buah, cara mengatur keuangan keluar masuknya itu harus bijaksana ya guys ya. Jadi jangan sampai kita itu nanti terjebak dalam lingkaran
hutang yang luar biasa. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.